Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sayu Ramadanti, NIM E 2019-2300. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yang menjelaskan tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Mengapa penting kita mempelajari tentang perkembangan Islam pada masa Abbasiyah, pada masa pemerintahan Abbasiyah? Karena pada masa pemerintahan Abbasiyah itu Islam itu berada di puncak keemasan, di mana secara politik kekuasaan umat Islam itu sangat luas. Dan di bidang ekonomi, rakyat itu sudah sejahtera pada masa pemerintahan Abbasiyah. Dan juga di bidang keilmuan, perkembangannya itu sangat pesat dan sangat baik pada saat itu. Yang pertama di sini saya membahas tentang berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Yang pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia lahir pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi karena kaum Abbasiyah itu merasa lebih baik, merasa lebih berhak untuk memimpin umat Islam dibanding dengan Bani Umayyah, karena mereka itu keturunan Bani Hashim yang secara nasab itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu merasa pantas karena masih ada keturunannya dari Nabi gitu, nasabnya masih lebih dekat dengan Nabi. Jadi mereka merasa lebih berhak untuk memimpin umat Islam. 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu di kota Humaimah, Yordania itu dijadikan pusat perencanaan. Di Kufah, di Irak itu dijadikan sebagai kota penghubung, dan di Khurasan dijadikan sebagai pusat gerakan praktis. Yang kedua yaitu tentang khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Sebenarnya Khalifah Bani Abbasiyah itu ada 37 orang, tapi di sini saya akan membahas hanya sedikit khalifahnya. Yang pertama yaitu Abu Abbas Al-Saffah. Abu Abbas ini adalah khalifah pertama. Ia mendapatkan gelar As-Saffah atau yang memiliki arti pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang-orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia meninggalkan Kufah menuju daerah Ambar, sebuah tempat di pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Hashimiyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Jadi selama kepemimpinannya itu, ia itu tidak terlalu fokus dalam menaklukkan daerah lain, karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya untuk mengurusi masalah-masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Abu Abbas As-Saffah ini meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat meninggal itu ia masih berusia 33 tahun. Jadi sebelum ia meninggal, ia menunjuk saudaranya untuk menggantikannya untuk memimpin umat Islam, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu dia menjabat pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far ini pada masa pemerintahan Abu Ja'far ini pada tahun 762 Hijriah ia memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ktesifon, bekas ibu kota Persia.
Yang kedua, ia membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, ia membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, ia mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kelima, di bidang pemerintahan, dia membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen. Yang keenam, ia menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Yang ketujuh, ia menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah lain. Para direktur jawatan pos ini bertugas untuk melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Yang kedelapan, ia menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Yang ketiga yaitu Abu Ja'far Harun ar-Rasyid. Ia memimpin pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Dia itu orangnya belusukan. Maksudnya itu dia itu datang ke daerah-daerah, datang ke kampung-kampung untuk mendengarkan secara langsung dari masyarakat apa keluhan mereka, apa permintaan mereka. Jadi setelah mendengarkan itu, Abu Ja'far ini langsung melakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jadi dia itu juga tidak mendengarkan kabar-kabar itu dari pembantunya, tetapi ia juga mendengarkan itu secara langsung dari masyarakat. Dan ia itu juga sangat tahu tentang kehidupan masyarakat secara langsung, sehingga ia itu sangat populer di kalangan masyarakat karena ia itu sangat merakyat. Yang kedua, Abu Ja'far Harun ar-Rasyid ini sangat memperhatikan ilmu dan budaya. Yang ketiga, pada masa Abu Ja'far Harun ar-Rasyid ini, pada saat itu keadaan ekonomi itu sangat sejahtera sehingga mencapai puncaknya, sehingga pada saat itu sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat atau infak dan sedekah karena mereka itu tidak mau menerima sedekah, tapi mereka menjadi penyedekah atau muzaki. Yang keempat yaitu semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam karena pada saat itu keadaan ekonominya kan sudah sangat sejahtera, sehingga tidak ada kayak pencuri ataupun pembegalan di tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Dan yang ketujuh yaitu pada masa pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid ini, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesastraan itu berada pada masa keemasannya. Sehingga pada masa inilah negara Islam itu mendapatkan dirinya sebagai negara yang kuat dan tak tertandingi. Yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun, yaitu dia memimpin pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Jadi pada masa Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun itu yang pertama yaitu pertaniannya itu berkembang sangat pesat. Yang kedua, kafilah-kafilah datang kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau Silk Road dan jalur laut atau Sea Routes dari Teluk Persia itu kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang kelima, yaitu menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles atau Hunain bin Ishaq. Yang keenam, ia pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan ke bahasa Arab. Yang ketujuh, pada masa Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun ini wilayah Islam terus bertumbuh. Terus yang terakhir yaitu membahas tentang
Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu karena yang pertama yaitu mayoritas Khalifah Abbasiyah itu periode akhir lebih mementingkan pada periode-periode akhir itu lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah itu sangat sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Yang kedua yaitu faktor eksternal runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama yaitu Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagukan yang menghancurkan Baghdad, sehingga jatuhnya Baghdad oleh Hulagukan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Sekian video tanggapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.